Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lewis. Yuk, sebelum kita memuliakan dan menjadi nama Tuhan, kita berdoa. Sebelum itu, kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang mengintip ya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Ya Tuhan, terima kasih juga kami masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur di tengah pandemi atau wabah corona ini ya Tuhan. Berkati agar keluarga kami, diri kami, dan semua orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, diberikan kesehatan selalu di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati agar diberikan kekuatan, agar diberikan hati yang sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, maafkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berdoa. Selanjutnya mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Selvi. Silakan Kak Selvi. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Apa kabarnya Kak Natali? Baik dong Kak Selvi. Kak Selvi gimana kabarnya? Baik juga. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan adik-adik? Biar kita semakin semangat nih Kak Selvi, semakin semangat teruskan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tiaya-Tiaya yuk Kak. Ayo kita pakai gerakan ya adik-adik. Lupa adik-adik kita pakai gerakannya ya. Oke. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik gerakannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik kita akan nyanyikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Nah, adik-adik, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk beribadah dari rumah Tuhan. Kami tetap bersuka cita. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kepada kami kebijaksanaan dan hikmat sehingga kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih kenal sama opungnya? Siapa di sini yang punya opung? Opung itu kakek dan nenek atau orang tua dari bapak dan mama kita. Siapa di sini yang masih kenal sama opungnya? Nah, adik-adik, opung kita itu sudah tua kan? Jadi mereka itu juga sudah banyak sekali mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Berarti juga mereka berumur panjang. Mereka punya keturunan anak cucu, serta kuat, itu semua adalah berkat Tuhan. Siapa yang mau hidupnya panjang, punya umur panjang di sini? Siapa yang mau seperti opung kita yang punya umur panjang? Nah, kalau mau punya umur panjang berarti kita itu harus menjadi orang yang benar. Orang benar itu apa sih? Yaitu orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Kita harus percaya terlebih dahulu, lalu kita takut akan Tuhan, yang berarti kita menjadi rajin ibadah, kita berperilaku baik, apalagi nih, kita kuat imannya. Nah, jadi kita memiliki umur yang panjang dan juga tubuh yang sehat. Sebentar lagi Inang akan putarkan sebuah video, semoga adik-adik menyaksikan dengan seksama karena nanti Inang akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Silakan disaksikan. Suatu hari di siang yang sangat terik, tampak seorang petani duduk di bawah pohon beringin yang rindang dan berbuah lebat, sambil mengamati kebun semangkanya yang hampir dipanen. Sambil melamun, ia berpikir, betapa tidak adilnya Tuhan itu. Mengapa ia meletakkan buah yang besar seperti semangka pada batang yang kecil dan lemah, sehingga merambat di tanah dan menggantungkan buah beringin yang kecil pada pohon yang besar? Ah, seandainya aku menjadi Tuhan, aku akan membuat lebih baik daripada semua itu. Meskipun matahari bersinar terik, angin berhembus sepoi-sepoi sehingga petani itu pun mengantuk. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh sebutir buah beringin yang jatuh tepat di kepalanya. Ia langsung berteriak, "Tuhan adil, Dia maha adil, Dia bijaksana, haleluya." Ia pun pulang ke rumah sambil berkata dalam hatinya, "Coba bayangkan, jika yang jatuh menimpa kepalaku tadi itu buah semangka, jadi apa kepalaku ini?" Akhirnya, petani itu pun menyesal karena sudah menyalahkan Tuhan. Nah, adik-adik, pesan bijaksana yang bisa kita ambil adalah tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Kita dapat mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi orang yang sangat pintar. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isi. Nah, adik-adik, gimana sih video yang barusan Inang putarin? Gimana itu kakek-kakek itu? Bagaimana sifatnya? Sifatnya terpuji atau enggak awalnya? Yang dia bilang, aduh betapa tidak adilnya Tuhan itu. Itu tidak boleh dicontoh ya, karena berarti kita bukan anak yang percaya kepada Tuhan. Kalau anak yang percaya kepada Tuhan, kita adalah anak yang yakin dan percaya bahwa semua ciptaan Tuhan itu adalah baik buat kita. Bahwa semua berkat yang daripada Tuhan itu adalah baik buat kita. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan.
atas apa yang terjadi pada diri kita. Kita nggak boleh, ih Tuhan kenapa begini sih? Nah, nggak boleh ya. Jadi kita itu harus bersyukur, oh Tuhan berarti begini ya maksud rencanamu. Begitu ya, kita harus selalu positive thinking dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Nah adik-adik, lalu kenapa tadi Tuhan menciptakan buah yang besar tapi merambat di tanah, dan buah kecil berada di atas pohon dan pohonnya kuat dan kokoh? Kenapa begitu? Nah ternyata Tuhan itu menciptakan buahnya besar supaya kita bisa memetiknya secara baik, atau buah yang kecil di atas supaya tidak menjatuhi kepala kita. Nanti kalau buahnya gede terus menjatuhi kepala kita gimana? Iya kan? Nah oleh sebab itu percaya saja bahwasanya semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Semua yang Dia karyakan itu adalah baik buat kita dan untuk kebaikan kita. Oke? Nah, sampai di sini dulu khotbah kita pada minggu ini. Kiranya adik-adik semua dapat menjadi anak-anak yang lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang tidak berkesudahan bagi adik-adik sekalian. Oke? Selamat hari Minggu. Nah, sampai di penghujung acara nih anak-anak sekolah minggu. Gimana tadi khotbahnya? Apakah kalian menyimak dengan baik? Bagus kalau menyimak dengan baik. Kakak kasih 2 jempol. Nah, terus kakak mau ngasih pertanyaan nih. Tadi siapa yang khotbah pada hari ini? Benar, Kak Seli. Lalu tadi Kak Seli khotbah tentang apa ya? Ya, benar. Kak Seli mengambil khotbah dari firman Tuhan tentang Tuhan itu maha adil. Nah, jadi kakak berharap dari khotbah tersebut kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tetapi kita harus ingat saat kita menerapkannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, untuk itu adik-adik ada lagi nih pesan dari Kak Christine. Pesannya yaitu tiada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Ingat, tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Untuk itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan untuk itulah kita selalu berpengharapan kepada Kristus. Karena Tuhan itu selalu memberikan rencana dan rancangan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Asal kita mau beriman dan melakukannya berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, berdasarkan firman Tuhan itu sendiri. Dan untuk itu adik-adik, jangan lupa, jangan hanya sekedar melakukannya untuk diri sendiri. Tidak, Tuhan tidak ingin itu, tapi kita melakukannya demi memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk membaca Alkitab. Penting sekali. Kakak Kristen dari dulu selalu mengingatkan kan, kalau kita setiap hari harus diharapkan membaca 1 ayat Alkitab per hari. Hanya 1 aja. Tuhan udah senang sekali. Nah, untuk itu adik-adik, kita tutup perjumpaan sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengerti Tuhan, setiap kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kami gereja, untuk menyembah nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, dan untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan ingin bertemu Engkau ya Bapa. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami selalu haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Semoga ya Tuhan dari virtual ibadah ini
ibadah virtual ini kami dapat Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Dan berkatilah juga Tuhan orang tua kami yang selalu mendampingi kami dalam ibadah sekolah minggu juga ya Bapa. Kiranya Tuhan berkatilah semua anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam sekolah juga Tuhan, sekolah online dan juga ibadah online ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan ya Bapa atas internet, atas segala teknik, handphone, laptop, komputer, apapun itu Tuhan yang mendukung untuk menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye adik-adik. Semoga kita dapat ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa untuk selalu mengecek YouTube HKI Kota Bumi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.